Halo Bea Cukai, gue mau nanya sama kalian. Kalian tuh netapin bea masuk itu dasarnya apa ya? Gue kan baru beli sepatu. Nah ini nih sepatunya nih. Gue beli nih sepatu, harganya 10,3 juta. Shipping 1,2 juta, total 11,5 juta. Dan kalian tahu bea masuknya berapa? Nih, 31,8 juta. Itu perhitungan dari mana? Ini kalau based on perhitungan gue, harusnya gue bayar tuh sekitar 5,8 juta. Dan ini juga perhitungan yang gue pakai menggunakan aplikasi kalian nih, mobile bea cukai 5,8 juta. Terus kalian netapin bea masuk atas sepatu gue itu dari mana perhitungannya? Sepatu gue harganya 10 juta, kalian kenain 30 juta. Itu nggak make sense banget. Gila lu. Tolonglah bea cukai, sekarang mana ada sih bea yang lebih gede daripada harga barangnya gitu loh. Kalian mikir apa kalau kenain? Halo teman-teman. Wah gila, gue udah lihat pemberitaan mengenai permasalahan ini tuh udah ramai banget. Di Lambe Turah masuk, pikiran rakyat masuk, partai sosmed masuk, udah viral. Nah tapi karena permasalahan itu gue jadi dihujat nih sama buzzer-buzzer. Gue nggak tahu nih siapa yang melihara buzzer-buzzer. Ya tapi nggak apa-apa, mungkin mereka dapat makan dari situ. Mereka menuduh gue melakukan praktik under invoicing. Apa sih praktik under invoicing itu? Jadi simpelnya, praktik under invoicing itu kayak misalnya nih lo transaksi 5 juta, tapi yang lo laporin itu 3 juta. Buat apa? Untuk mendapatkan keringanan biaya pajak gitu. Kalau dalam hal ini biaya masuknya lebih murah, kira-kira kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka nggak salah juga kalau misalnya mereka menuduh gue melakukan perbuatan itu. Karena mungkin mereka melihat dari sisi pengenaan denda sanksi administrasi terhadap gue itu cukup besar. Jadi disinyalir gue itu melakukan praktik under invoicing. Tapi kalian harus tahu, sebelum gue mendapatkan informasi mengenai jumlah biaya masuk yang harus gue bayar, itu gue tuh ngelampirin beberapa dokumen lah gitu. Karena memang diminta oleh Bea Cukai lewat DHL untuk proses pengecekan lebih lanjut. Nah ini nih dokumen-dokumen yang gue lampirin berdasarkan permintaan dari pihak Bea Cukai lewat DHL. Ada link pembelian, invoice, bukti transfer kalau nggak salah, dan PWP juga. Itu semua gue lampirin. Tapi untuk invoice ini gue baru dapat dari DHL. Jadi bukan gue udah punya. Nah logikanya kalau misalnya gue melakukan praktik under invoicing, kira-kira gue lampirin nggak bukti transfer gue? Nggak mungkin dong. Justru gue malah khawatir kalau misalnya bukti transfer ini gue lampirkan, yang ada gue kena denda gitu. Tapi gue YOLO aja gue lampirin. Ya karena emang gak ada praktik under invoicing sama sekali. Kalaupun nih ya gue melakukan praktik under invoicing, ya gak mungkin sejauh itu juga gapnya. Konyol banget. Masa harga sepatu 10 juta gue under invoicing sampai 500 ribu? Ya gak mau, shipmentnya aja 1,2 juta. Jadi udah gak make sense banget kalau gue misalnya melakukan praktik under invoicing. Terus hal apa yang bikin gue kesel sama Bea Cukai? Mereka itu melakukan pengenaan denda administratif terhadap gue itu tanpa melalui proses pemeriksaan material. Minimal panggil gue dulu kek, periksa gue dulu kek, tanya-tanya dulu kek kronologis permasalahannya kayak gimana, pembeliannya kayak gimana, gitu. Tapi kalau ini ya udah, apa yang ada di sistem mereka kalau nggak sesuai sama bukti transfer gue, ya udah gue kena denda. Dianggapnya gue melakukan praktek tadi. Tapi kan bang, PMK-nya emang begitu. Bang, lo baca dulu deh PMK-nya. Gue kasih tahu ya. Berarti nih PMK mesti direvisi. Kenapa? Karena nggak bisa mengakomodir masalah-masalah kayak begini. Kalau misalnya di kemudian hari nanti ada masalah serupa, yang rugi siapa? Importir. Padahal belum tentu juga importir yang ngelakuin kesalahan. Jadi kita tuh jangan terlalu menghamba lah sama suatu peraturan. Apalagi cuma sekelas PMK. Undang-undang dasar aja bisa diamandemen. Apalagi ini PMK. Kalau memang nggak sesuai sama kebutuhan masyarakat, ya ganti, revisi. Untuk DHL sendiri sebagai PJT udah gue kirim surat undangan mediasi. Ya kita sama-sama pengen menyelesaikan masalah ini biar nggak berlanjut lebih panjang lagi lah. Dari permasalahan ini gue jadi ingat teori hukum progresifnya Sacipto Raharjo. Beliau bilang hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia yang dibuat untuk hukum. Jadi ketika ada kesalahan di dalam hukum, ya hukumnya yang diganti, bukan manusianya yang dikenai sanksi. Jadi pesan gue untuk Bea Cukai, kalian itu kalau kerja jangan cuma mikirin duit aja. Achieve target aja. Kalian tuh juga harus lihat proses kalian mendapatkan duit itu berkualitas atau enggak. Karena kalau enggak, orang-orang akan distrust sama kalian. Gue yakin kok kalau misalnya peraturannya baik, enforcementnya bener,
kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak juga pasti akan meningkat. Jadi nggak usah takut nggak achieve target. Seperti kasus pengiriman sepatu atau yang diterima oleh saudara Radika Altaf yang mengeluhkan mengenai pengenaan bea masuk dan pajak. Sesudah diteliti, ternyata ditemukan bahwa persoalannya adalah pada nilai sepatu tersebut yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan DHL, di mana nilai yang dilaporkan oleh jasa DHL lebih rendah dari harga sebenarnya. Bea Cukai melakukan koreksi untuk penghitungan bea masuknya, dan ini mengakibatkan pembayaran denda. Pembayaran denda itu dilakukan oleh perusahaan DHL, jadi bukan oleh saudara Radika Altaf. Saat ini masalah ini sudah selesai, sepatu tersebut telah diterima oleh penerima barang dan kewajiban kepabeanan telah diselesaikan.